Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa bersama-sama menuntut ilmu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi saya berangkat dari Semboro ke sini, insyaallah disambut dengan hujan yang cukup lebat ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Sampai Semboro baru ya. Mobilnya kayak berenang teman-teman. Banjir, alhamdulillah ya. Jadi ujian itu insyaallah meringankan hisab yaumil akhir ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita membahas tema tentang mengapa doa tidak kunjung dikabulkan. Mengapa doa tidak kunjung dikabulkan? Jadi sebagai seorang muslim, kita niku nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan ingkang kathah, yang kebutuhan itu kita aturkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Dan Allah niku murka apabila hambanya tidak mau berdoa kepadanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 3373 yang artinya bahwasanya barang siapa tidak minta, bahwasanya barang siapa tidak meminta kepada Allah, ia murka kepadanya. Dalam hadis lain juga disebutkan, barang siapa yang mengangan-angankan sesuatu kepada Allah, pingin, cita-cita, maka perbanyaklah angan-angan tersebut, karena ia sedang meminta, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi misalnya panjenengan angan-angan pingin duwe sawah kathah, misalnya pingin punya anak di kathah, pingin punya harta kathah, angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diparingi harta ingkang kathah lan berkah. Atau misalnya ngoten apa? Angen-angen diparingi kerja ingkang sae. Angen-angen pengin salate saged jamaah 5 waktu teng musala atau teng masjid. Angen-angen sing sae. Malah seneng Allah Subhanahu wa taala lek angen-angen niku ditujukan kepada Allah. Kemudian dalam salah seorang ulama, Muhammad bin Hamid ya rahimahullah, pernah berkata, aku bertanya kepada Abu Bakar Al-Warraq, ajarkan kepadaku perihal sesuatu yang akan mendekatkanku kepada Allah dan mendekatkanku kepada manusia. Jadi kemudian dijawab, adapun sesuatu yang akan mendekatkanmu dengan Allah adalah terus meminta kepadanya. Lek pengen cedek kepada Allah niku terus donga, terus minta kepada Allah. Nah, kemudian dilanjutkan, dan sesuatu yang akan mendekatkanmu kepada manusia adalah meninggalkan perkara meminta-minta atau ngemis kepada manusia. Jadi lek pengen cedek kepada Allah sering meminta, lek cedek kepada manusia ojo sering-sering meminta. Misalnya anak kita titik jaluk duit, ya jam 3 jaluk duit, jam 4 duit. Pegel nang mboten Bu? Ini pegel bolak-balik jajan ae. Mangale ojo jajan tok misalnya ngoten. Nah, itu salah satu contoh ya. Tapi Bu sekalian rahmati Allah, kemudian faktor penghalang kabulnya doa apa saja ya.
Jadi pertama, terlambatnya terkabulkan doa itu tidak sempurna dalam bertobat dari semua kemaksiatan. Oleh karenanya sebelum berdoa hendaknya seseorang itu berdoa dan beristighfar, bertobat dan beristighfar. Tobat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maksiat dan beristighfar mohon ampun atas segala dosa yang dilakukan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kita lihat Nabi Nuh alaihissalam ketika ngomong kepada kaumnya, ya dalam surah Nuh itu ya disampaikan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Aku, Nabi Nuh maksudnya, berkata pada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian, istighfar. Sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Wah, ini termasuk isyarat bagi kita sekalian, dikengken memperbanyak istighfar. Maka ketika kondisi kemarau panjang misalnya pun banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Maka insya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Hujan yang tidak merusak tapi menumbuhkan apa? Tanam-tanaman, kebun-kebun. Dan kita disuruh minta harta kepada Allah, ya, kita pun juga dianjurkan apa? Istighfar. Dan termasuk sing boten gadah putra dianjurkan banyak istighfar. Ternyata istighfar itu manfaatnya banyak. Jadi ngoten. Kan pernah saya ceritakan ada seorang yang kurang lebih 8 tahun enggak punya anak, datang kepada saya ingin punya anak, suruh istighfar. Ingin punya anak kedua, datang lagi ke saya, suruh istighfar. Sampai anaknya 6 atau 8 ngoten. Disuruh istighfar tok niku resepe. Di sisi lain boleh ikhtiar dengan kesehatan, misalnya pakai kurma muda, pakai durian, ya sakit. Tapi utamanya adalah apa? Istighfar. Kemudian yang kedua, kenapa doa tidak kunjung dikabulkan itu karena terburu-buru kesusu pengen dikabulno donganipun. Sehingga karena seringnya tidak dikabulkan, seakan-akan tidak dikabulkan, bosen katanya donga meneh. Lah, buatan angsal. Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa, yaitu ia berkata, aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi buatan asal aku ndonga kok durung dikabulno yo. Nah, ini buatan asal. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan ketika sahabat bertanya tentang maksud tergesa-gesa di dalam doa, Nabi menjawab, artinya ia mengatakan, aku telah berdoa, tapi aku tidak melihat doa itu dikabulkan. Kemudian dia merasa jemu, bosan dan meninggalkan donga niku. Padahal merabu Nabi Zakaria, Nabi niku kali kita manusia biasa lebih tinggi sinten? Nabi Zakaria menikah usia 30 tahun. Istri ini pun umur 20 tahun. Berdoa terus kepada Allah, donga diparingi anak, agar diparingi anak. Sampai 10 tahun boten diparingi anak. Jadi pernikahan 10 tahun boten diparingi. Lek teng daerah kita oleh 10 tahun boten diparingi anak, ketar-ketir boten. Wedi, waduh mandul iki. Pancen tenan istri pun mandul. Tapi Nabi Zakaria boten bosen donga kali Allah. Donga terus sampai 10 tahun kemudian dereng diparingi anak. Umur pinten pun umur 50 dereng diparingi anak. Donga terus, boten putus asa sampai umur 60 tahun dereng diparingi anak. Terus nunggu sampai usia 70 tahun dereng diparingi, 80 tahun dari diparingi, hampir 100 tahun kurang lebih baru diparingi anak. Bayangkan. Sampai piyambak ini kok aduh, apa iso dikai anak wis tuwek misalnya ngoten. Wis sepuh. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka
jadi punya anak. Jadi ngoten. Nabi kaya ngono ya ujiane yo. Nggih. Jadi sanes kita tok sing diuji ngeten iki Nabi malah luwe nemen. Nabi luwe nemen. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kenapa doa tidak dikabulkan? Tidak menghadirkan hati atau lalainya hati ketika ndonga. Amin, amin. Apa dongane gak ro? Kan repot. Amin amin tok gak ro dongane apa. Kan kata kan dhewe. Malah sakit dongane kesuwen itu. Jadi apa dongane yo? Jadi tidak menghadirkan hati dan lalainya hati ketika berdoa, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa sungguh Allah biasanya tidak mengabulkan doa yang keluar dari hati yang tidak konsentrasi dan lalai. Jadi donga niku mboten dikabulkan lek mboten khusyuk. Nggih, malah lalai. Jadi hadis riwayat Tirmidzi nomor 3479 ya. Kemudian yang keempat adalah memakan harta barang haram, ya. Niku penyebab tidak dikabulkannya doa, ya. Dalam hadis disebutkan, kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya menjadi kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit, jaluk teng kuwasa dan berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Donga nemen wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makanan dari makanan yang haram. Bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Nah, jadi betul. Kemudian yang kelima, kenapa doa enggak dikabulkan itu tidak menjalankan sebab-sebab yang akan mengantarkan pada keinginan dan harapannya. Jadi misalnya pun contoh seorang pelajar jaluk lulus, ya, tapi mboten belajar. Lah lawas temen nggih, Pak Guru. Mesti kan teng bidang pendidikan itu wis diajari kali gurune. Gurune diawasi kali pengawase. Ya, bayane kan termasuk mantan pengawas. Jadi wis double. Nggih belajar nggih diawasi. Ya. Lek murid dia belajar mboten diawasi berpondok. Wow, tukaran. Penjolotan, bangkune macam-macam. Jadi ngoten. Lah niku ndonga tapi kalian belajar tetap. Ya. Bersemangatlah pada hal yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan pada Allah dan janganlah kamu putus asa. Mboten asal donga niku sampai putus asa. Mboten asal. Nggih, wonten kan ceritane Nabi Musa alaihissalam ketika di Palestina nggih. Jadi ketika beliau berjalan mungkin ke masjid atau apa niku wonten tiyang niku selalu mengejek-ngejek Nabi Musa dan Allah. Bertahun-tahun sampai mungkin 3 tahun lamanya atau bertahun-tahun diejek terus. Akhirnya rotok mangkel Nabi Musa jaluk kepada Allah, ya Allah, ya. Kemudian malaikat menyampaikan, "Hai Musa, wis jaluk diapakno wong iku wis ngomong." Wah, ngoten nggih. Akhirnya suatu saat Nabi Musa berjalan malih teng Palestina niku ketemu tiyang niku malih dilok-ilokno meneh. Nggih, diilok-ilokno meneh. Bukan hanya Nabi Musa dilok nih, tapi Allah Subhanahu wa taala juga diejek. Akhirnya napa? Nabi Musa doa kepada Allah, wahai bumi tenggelamkan. Akhirnya tiang niku ditenggelamkan sampai mata kaki. Apa yang disambati orang itu tadi yang ditenggelamkan? Wahai Musa, saya minta maaf, saya mohon maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan bertobat. Tapi pancet aja kalau Nabi Musa, saya nggak percaya pada kamu. Wahai bumi tenggelamkan, tenggelam malih sampai ke lutut. Kemudian orang tetap minta, wahai Musa maafkan saya dan lain-lain pokoknya. Akhirnya Nabi Musa, saya tidak percaya kepada kamu. Ya.
Wahai bumi tenggelamkan, tenggelam malih sampai sak dodone, sampai kelelep pecah mati. Akhirnya malaikat datang kepada Musa menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, ini ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Keras sekali hati Musa. Keras sekali hati Musa. Kenapa tidak kau maafkan orang tadi itu? Ya, andai kata dia minta kepada Allah, ya, Allah saja memaafkan ketika pertama kali tenggelam selutut kaki. Ya. Andai kata Allah dia minta maaf ya kepada Allah katakanlah selutut kaki dia akan maafkan. Tapi kenapa kamu tidak? Ini kata sampai meninggal orang itu. Apa waroh hatinya manusia kan? Ya, jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah diejek ya dan lain sebagainya, tapi Allah Maha Pemaaf. Sampai ngeten. Napa Firaun itu kali malaikat disumpel mulute ketika mau ditenggelamkan. Supados Firaun itu mboten minta kepada Allah agar diselamatkan. Jadi ndak iso ngomong wis. Akhirnya tenggelam semua. Karena apa? Andai kata Firaun minta diselamatkan mau bertobat, bisa jadi Allah menyelamatkannya. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah. Padahal kejahatannya Firaun nemen. Napa kejahatan kata syirik, pengen disembah wis pol. Tengah Al-Qur'an sampai diabadikan iku wau. Bayi-bayi disembelih, ra nemen nggih. Nun sewu panjenengan gak ada bayi disembelih, mangkel mboten. Nemen lek iso pateni pisan Firaun. Bayi laki-laki yang lahir pada disembelih semua. Mana tega orang tua, nangis ndak karuan. Padahal makmur pada waktu niku ekonomi ini. Maksudnya perekonomian bagus, makmur lah kan, tapi syirik kepada Allah niku yang menjadikan bencana malapetaka. Jadi ngoten. Karena saking maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngoten Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Dalam sebuah hadis juga disampaikan tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan persaudaraan, melainkan Allah akan berikan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, Allah akan kabulkan doanya. Yang kedua, disimpan baginya di akhirat. Yang ketiga, dipalingkan dari kejelekan semisal darinya ya. Para sahabat mengatakan, kalau begitu kita perbanyak doa. Nabi menjawab, Allah akan berikan lebih banyak lagi. Jadi donga kita niku lek dereng dikabulkan di dunia ini akan numpuk dikabulkan teng akhirat. Misalnya ibu-ibu, ya Allah kula nyuwun emas sak kilo ya Allah. Wis dikabulkan mangke teng akhirat. Lek tasik dereng diparingi misalnya nggih. Ya Allah pengen dipan emas macam-macam akan dikabulkan oleh Allah nanti di akhirat teng dunya tasik dereng. Pokoknya ndonga sing kuwata makanya tinggal panen teng akhirat, teng surga. Jadi pun bosen-bosen ndonga kepada Allah. Melaku ndonga, badhe tilem ndonga, masuk jeding nggih ndonga, badhe makan nggih ndonga, nggih, badhe dulang putune, ayo bismillah nggih ndonga. Pahale kuwata kabeh ndonga. Kate bekerja nggih ndonga, teng sampin nggih ndonga, naik kendaraan nggih ndonga. Napa malah mboten ndonga. Rata-rata donga minimal bismillahirrahmanirrahim, ya Allah paringi kemudahan ya Allah. Ngene ngoten. Nggih. Sing mbah-mbah kakek-kakek duwe putu, kadang gak tegon kali putune nggih. Donga sing kuwata, masih putune niku setase alit. Misale enggak ada putu wedok, gitu. Wonten sing kadang mriki nggih. Kathah nggih. Nggih, putu wedok engko lek wis melahirno, misale tasih alit, tasih TK. Donga mboten apa ya Allah. Mungkin saya tidak menangi putu ini ketika sudah besar atau menikah. Dari saat ini akan mugi-mugi diparingi jodoh ingkang soleh. Nah, ngoten. Mugi-mugi mangkelek melahirkan dimudahkan oleh Allah. Ngoten. Mugi-mugi rezekine diparingi gangkar oleh Allah, lancar barokah. Nggih ngoten mboten napa. Masih putune tasih alit. Donga sing panjang kangge benjing, tidak hanya sekedar menanam ngelompokno donya kangge putune, tapi ngelompokno donga kangge putune niku sae. Ngene mboten? Nggih. Jadi kita niku sibuk donga, kesempatan ngrumpi mboten wonten insyaallah.
Nggih. Jadi ngoten. Ya Allah, mugi-mugi putuku paringi sehat, paringi rezekinya lancar, jadi anak cerdas, salehah, hafal Quran. Tetep kepada Allah wis donga. Sehingga ketika kita niku pun dipunut kalian Allah, kita niku sudah mengumpulkan doa-doa niku. Lho kok saged-saged Nabi Ibrahim niku diparingi kalian Allah niku negeri ingkang barokah yaitu Mekah. Karena doa beliau. Mohon agar Mekah itu wis barokah, wis lancar rezekine makmur lah. Niku akibat salah satunya doa Nabi Ibrahim. Jadi donga ingkang masa depan yang panjang. Sehingga teng mriku sing panjenengan nate mriku walaupun kelihatannya tandus gunung-gunung bebatuan, lek goleki terong apa timun insyaallah gampang. Nggih, Pak? Nggih. Sayuran nggih gampang nggih. Kadang kita bingung tekon iki. Gedang iku atatura anggur apel wis jarang tiang kelaparan iki roti kok bal-balan wis kathah. Niku akibat doa Nabi Ibrahim salah satunipun. Nggih. Jadi monggo kita sekalian donga mulai saniki. Apa yang diharapkan dari anak misalnya? Satu tim ingin putrane penuh mantan besok jadi dokter ingkang soleh, hafal Quran 30 juz misalnya imam misalnya. Terus saya donga mulai sakniki. Apa ndak oleh dadak. Tapi rata-rata nabi terdahulu baru dikabulkan doanya, ada yang 40 tahun baru dikabulne. Ada sing 80 tahun baru dikabulne. Nggih. Jadi ngoten. Jadi alhamdulillah kita niki cepat dikabulne insyaallah nggih. Doa Allah. Jadi pun bosen nyelengi donga nggih. Nyelengi donya kalian nyelengi donga kalian nyelengi dunya lari-lari dua-duanya pun agar dunyane barokah, doanya terkabulkan ya dan menjadi simpanan di akhirat kelak nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahil jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.